Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita mengawali dengan apersepsi untuk persiapan pembelajaran. Nanti dilanjutkan ke ruang praktek untuk melaksanakan praktek proses pemesinan. Benda kerja yang telah disiapkan nanti dikerjakan dengan baik, jangan sampai, dan juga penilaian atau pemeriksaan benda kerja yang telah dikerjakan di berikutnya dengan berikut laporan atau langkah kerja yang telah diberikan kisi-kisinya oleh kami ya. Terus pendampingan kepada siswa selama praktek juga dilakukan, sehingga kejadian-kejadian yang bisa konsultasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa, bagaimana penyelesaiannya dilakukan juga, sehingga nanti proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar mulai dari awal sampai akhir. Nah, ini perlu diterapkan karena siswa kita perlu pendampingan dan bimbingan, terutama demi keselamatan kerja, baik itu keselamatan kerja benda kerja, mesin, bahkan atau siswa tersebut atau operatornya. Dilanjutkan penerapan penggunaan alat ukur juga harus disiapkan pada siswa, sehingga kepresisian atau ketelitian yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi siswa jangan hanya bisa menggunakan mesin saja, tapi pengukurannya juga harus benar-benar tepat, presisi, baik itu pengukuran dari jangka saya sebagai alat ukur atau alat ukur yang ada di mesin. Selanjutnya di proses pengepresan ini juga harus sesuai dengan SOP, mulai dari pencangkapan benda kerja, terus feeding, pemakanan, kecepatan pemakanan. Hal ini penting sekali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Berbagai pendampingan atau pendekatan kepada siswa untuk bisa melaksanakan praktek ini sangat diperlukan sekali, dan jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan, terutama terjadinya kecelakaan kerja di tempat praktek. Ini perlu dihindari dan perlu disosialisasikan kepada seluruh peserta didik atau siswa supaya untuk meminimalisir kecelakaan kerja. Nah, ini harus perlu sering disosialisasikan atau diterapkan, bahkan dipaksakan untuk membentuk mental atau karakter siswa selama bekerja di bengkel atau di workshop. Nah, kalau sudah terbiasa budaya atau perilaku disiplin, budaya menerapkan K3 itu sudah terbiasa, nanti kesannya akan lebih mudah dan membantu juga nanti hasil yang dicapai bisa tercapai apa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran pada kelas. Yes. Nah, selanjutnya perlu juga diperhatikan setiap bagian-bagian yang ukur ya, jadi hilang dua sisi berikutnya, sehingga tahap demi tahap peserta didik tahu bagaimana benda kerja dari sampai bahan memotong sampai setengah jadi, bahkan sampai jadi secara runut atau berurutan, sehingga nanti hasilnya bisa ini karena nanti kalau di bawah ukuran itu bisa mengakibatkan benda kerja bisa gagal ukurannya sudah melebihi ukuran yang telah ditetapkan. Hal ini perlu koordinasi atau saling ini hasil dari proses praktek yang dihasilkan oleh peserta didik. Dan ini di ujungnya harus ada laporan pembuatan benda kerja mulai dari awal, dari perencanaan, proses, terus hambatan dan proses K3-nya diterapkannya bagaimana secara
yang dialami pada saat membuat benda kerja yang telah dijelaskan. Di sini ada kira-kira 5 job atau 5 benda kerja yang diwajibkan kepada setiap siswa agar kompetensi dicapai seperti apa yang telah direncanakan pada PP atau proses pembelajaran. Di pencapaian siswa itu keterampilannya tercapai, terus sikap perilakunya, sehingga imbasnya nilai yang didapatkan minimal KKM ya, dan diharapkan baik. Nah, ini contoh yang benda jadinya seperti ini ya, untuk mulai dari palu pen, roda